Mari kita mulai perkuliahan hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dibuka semua? Sudah dipelajari materi dari saya tadi? Sudah Bapak. Saya share screen ya. Tolong disiapkan ya untuk kelas poinnya ya. Sudah muncul? Sudah, Pak. Silahkan join. Untuk kode kelas hari ini, kode kelas saya 31578. Silahkan join nanti untuk mempersiapkan pertanyaannya terkait materi yang sudah saya sampaikan. Lalu nanti akan ada kuis ya. Di akhir ada kuis. Nanti ada leaderboard juga, jadi yang bisa menjawab tercepat dan terbenar nanti akan ada poinnya. Ada 7 pertanyaan, nanti ada 7 soal untuk kuis hari ini. Oke, 12 orang yang join, 13, 14, harusnya ada 44 mahasiswa. Untuk perkuliahan hari ini nanti kita diskusi ya, materi tadi sudah saya sampaikan. Ini kita Google Meet untuk diskusi di materi yang sudah saya kirimkan videonya tadi, penjelasan dari saya. Apabila masih ada pertanyaan silahkan ditanyakan terkait materi yang saya sampaikan, yaitu pemeriksaan fisik yaitu untuk bagian yang kedua. Oke, sudah 23 orang yang join, masih kurang 21 orang. Oke, saya 24 kurang 20 orang. Saya next. Oke, silakan tuliskan pertanyaan terkait materi. Nanti saya akan jawab seperti kemarin. Untuk diskusinya nanti silakan tuliskan aja, nanti langsung saya jawab pertanyaan-pertanyaan yang masih ingin ditanya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab langsung. Kalau memang nanti saya tidak bisa jawab, saya akan jawab nanti saya infokan di grup saja. Oke, sudah ada pertanyaan dari Tia. Pak, saat pasien masuk ke UGD apakah semuanya harus dilakukan tindakan head to toe? Apa pada kondisi tertentu saja yang harus? Oke, untuk pemeriksaan fisik head to toe itu pada pasien yang tidak sedang dalam kondisi gawat daruratnya, atau istilahnya secondary survey. Kalau pada kondisi gawat darurat, nah, pemeriksaannya yang mengancam terlebih dahulu. Nah, kalau dalam gawat darurat itu istilahnya triase dan initial assessment. Jadi yang ditangani RW-nya dulu, jalan nafas, terus B-nya breathing, C-nya circulation, D-nya disability, lalu E-nya exposure, F itu nanti pemasangan Foley catheter, G-nya itu gastric tube, pasangan EGT. Nah, kalau penanganan gawat darurat sudah teratasi atau permasalahan gawat darurat sudah teratasi, baru nanti kita melakukan secondary survey. Bisa dengan kemarin yang kita sampai di materi itu konpak ya. K-nya itu keluhan, menanyakan keluhan. O-nya itu obat, jadi pasien sebelum masuk UGD itu sebelumnya mengonsumsi obat apa, ataukah mungkin sudah selama sakit ini sudah mengonsumsi obat-obatan yang rutin. Misalnya pada pasien DM, apakah sebelumnya mengonsumsi metformin misalnya, atau pasien hipertensi apakah sebelumnya mengonsumsi captopril misalnya, atau obat-obatannya yang dikonsumsi sebelum pasien masuk IGD. Setelah M ya, kon kompak tuh, M-nya medik, M-nya meal atau makanan. Jadi makanan apa atau minuman apa yang dikonsumsi sebelum pasien masuk rumah sakit. Misalnya pasien diare,
Nah, pasien sebelum diare itu habis makan apa atau habis minum apa, ya, itu yang ditanyakan. Setelah M, P, kompak ya, P itu penyakit penyerta. Nah, selama ini pasien menderita sakit apa? Riwayat penyakitnya bagaimana? Setelah P, A-nya alergi. Apakah ada riwayat alergi sehingga nanti obat-obatan yang diberikan juga mempertimbangkan alergi yang ada pada pasien. Setelah alergi yang ditanyakan adalah kejadian. Riwayat kejadiannya bagaimana kok pasien bisa masuk ke rumah sakit. Itu pemeriksaan setelah initial assessment atau ABCDE itu. Lalu kompak atau pertanyaan wawancara yang bisa ditanyakan ke pasien maupun keluarga. Selanjutnya baru pemeriksaan head to toe ya. Setelah masalah kegawatannya teratasi baru diperiksa head to toe secara menyeluruh untuk memeriksa keluhan lain yang selain kegawatan tadi. Gitu ya. Yang lain mana pertanyaannya? Baik, terima kasih Pak. Oke, itu ya. Jadi setelah teratasi kegawatannya baru dilakukan pemeriksaan fisik itu. Itu namanya secondary survey. Kalau gawat darurat itu ada primary survey dan secondary survey. Oke, Zulfa, yang lain silakan disiapkan pertanyaannya. Bagaimana cara mencegah dan mengobati gangguan kulit, papula dan Oke, untuk permasalahan pada kulit tentu kolaborasi dengan SPKK ya, spesialis kulit dan kulit. Kalau tindakan keperawatan sifatnya hanya mengurangi gejalanya, gejala mungkin nyerinya, terus papula. Kalau penanganan nanti diatasi pada permasalahan mungkin di mata kuliah KMB ya, penanganan berbagai macam sistem ya. Papula kan lebih ke kayak jerawat ya. Jadi dicek sebabnya dulu, apakah karena alergi tadi ya, pertanyaan tadi ya, ataukah karena mungkin kotor, minyak berlebih gitu ya. Penanganannya ya selain dibersihkan, diberikan obat antiinflamasi, misalnya itu karena inflamasi disesuaikan obatnya. Kalau misalnya alergi kan belum ada obatnya. Menghindari alergen gitu ya, menghindari alergennya gitu. Misalnya alergi dingin atau mungkin alergi makanan, itu yang menyebabkan alergi itu yang dihindari. Oke, Winda. Terima kasih Pak. Apakah semua pasien ranap melakukan? Ya, semua pasien yang masuk rumah sakit dilakukan pemeriksaan fisik ya tubuh. Untuk pasien-pasien yang sudah teratasi kegawat daruratan tadi ya. Di pasien masuk misalnya lewatnya IGD, kan pasien masuk rumah sakit kan bisa melalui IGD, bisa melalui poli itu. Kalau pasien masuk dengan kondisi kegawatan, tadi kegawatannya teratasi, baru dilakukan pemeriksaan fisik head to toe. Pasien dilakukan pemeriksaan fisik head to toe. Atau memang misalnya waktunya tidak mencukupkan, di pemeriksaan tersebut ada yang mungkin dilewati sesuai dengan keluhannya yang dilakukan pemeriksaan pada yang keluhan-keluhan tadi. Bisa juga, jadi pemeriksaan fisik head to toe-nya dilakukan di awal, tapi setelah dilakukan perawatan secara hari kedua, pemeriksaannya difokuskan yang bermasalah, jadi bentuknya lebih ke evaluasi hasil dari intervensi keperawatannya. Oke, Putri Intan, saya bertanya apakah penyebab terjadinya kelainan pada kepala bayi sehingga bisa terjadi bentuk kepala bisa waktu proses lahir ya, mungkin proses lahir yang lama, atau mungkin
menggunakan vakum itu akan mempengaruhi bentuk kepala. Apakah bisa di ini? Ya bisa ada lebih ke posisi ya. Posisi ya bisa, cuman mungkin tidak akan kembali secara ya kan selama sutura atau otaknya itu belum menyatu itu masih bisa kembali. Kalau sudah dewasa sampai dewasa itu kemungkinan kembalinya sulit. Selama masih kurang dari berapa bulan, masih 9 bulan ya, masih bisa kembali. Bisa karena tadi proses kelahiran. Rustatar. Apa penyebab jadinya ekspotalamus pada manusia? Kenapa posisi bola mata bisa sampai menonjol hampir keluar dari kepala? Jaringannya itu exophthalmus itu permasalahannya kayak penyakit bawaan, yaitu permasalahan di kelenjar tiroidnya seperti tumor ya, tumor pada mata ya, di kayak daging di kelainan apa ya kalau tumor ya bisa karena karsinogenik ya, bisa karena keturunan, bisa karena mungkin zat karsinogenik kan, itu kayak tumor gitu penyebabnya. Yang lain terkait prosedur terkait pemeriksaan silakan. Kalau penyakit nanti akan dipelajari di mata kuliah perawatan medikal bedah ya. Ini lebih ke prosedur pemeriksaannya aja. Untuk prakteknya apakah kemarin sudah? Untuk yang kelas C? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, apabila kemarin sudah praktek, nah terkait praktek ada pertanyaan. Untuk prosedurnya sesuai yang materi saya sampaikan atau ada perbedaan? Oke, Raditya, pada saat pemeriksaan dada dengan metode perkusi normalnya harus memasukkan parasut. Oke, sonor itu kan pemeriksaan untuk ini ya, paru-paru ya. Kalau normalnya coba lakukan perkusi pada dada temannya, itu normalnya seperti itu. Kalau nggak normal itu bisa redup ketika ada cairan. Untuk bunyi nanti akan cari, harusnya dipelajari di waktu praktek ya, bisa searching di YouTube suara perkusi itu ada. Karena kalau untuk mengetahui tidak normal itu kan harus ada pasien yang nggak normal. Karena ketika kita praktek langsung kan dengarnya yang normal, jadi suaranya gimana ya? Ya coba diperkusi di dada masing-masing. Kalau nggak normal bisa karena cairan misalnya. Kalau bersonor itu bisa karena ada udara di sana. Ya. Kalau hipersonar itu nyaring, kalau redup itu suaranya kayak ada tahanan ya. Sonor itu normal. Yang lain masih 36 ya yang join ya, masih kurang 8 orang. Belum ada, saya close dulu. Saya insert. Yang tanya-tanya ya catat ya. Oke. Selanjutnya kalau belum ada pertanyaan saya yang tanya ya. Karena saya ada kuis, ada 7 pertanyaan. Nanti semuanya multiple choice. Silahkan dijawab masing-masing soal 7 menit ya.
Nanti ada penilaian dari kuis tersebut. Oke, soal yang pertama. Pemeriksaan dengan menepuk atau mengetuk permukaan dinamakan A. Palpasi, B. Inspeksi, C. Auskultasi, D. Perkusi, dan E. Biopsi. Silahkan gambar di samping. Oke, masing-masing soal saya kasih waktu 1 menit untuk menjawab. Di pemeriksaan dengan cara menepuk atau mengetuk permukaan tubuh namanya cukup. Ini close up sini. Oke, Mayoritas menjawab D ya. Jadi pemeriksaan dengan cara mengetuk itu perkusi, palpasi itu dengan cara meraba, inspeksi itu dengan cara melihat, auskultasi itu dengan cara mendengarkan. Kalau biopsi itu pemeriksaan penunjang yang mengambil salah satu jaringan untuk dilakukan pemeriksaan. Ini bukan bagian dari pemeriksaan fisik. Yang paling cepat, Yas. Itu soal yang pertama. Oke. Selanjutnya, soal yang kedua. Saya mulai. Pertanyaannya, di bawah ini yang bukan termasuk hal yang harus diperhatikan ketika mengukur suhu tubuh. Yang bukan ya. Pertama, termometer harus dalam keadaan 0 suhunya. Cara menurunkan suhu harus dilakukan dengan hati-hati. Penggunaan termometer untuk tiap tempat pengukuran tidak dipisahkan alatnya. Pembacaan termometer harus di tempat yang cukup cahaya. Fungsi termometer harus dilakukan menghadap keluar arah yang dibaca. Oke, ini gambarnya contohnya pemeriksaan suhu. Hal-hal yang bukan termasuk yang harus diperhatikan. Oke, saya close submission. Oke, jawabannya adalah C ya. Jadi penggunaan termometer untuk setiap termometer kan bisa untuk pemeriksaan di mulut atau oral, termometer oral, terus di ketiak atau aksila, terus di anal ya atau dubur, terus di telinga. Nah itu tiap alat itu dibedakan gitu ya penggunaannya ya. Jadi misalnya habis digunakan untuk ketiak ya tidak digunakan untuk oral ya. Habis digunakan untuk dubur ya tidak digunakan untuk tempat yang lain ya. Jadi dipisah-pisah. Itu yang harus diperhatikan. Untuk soal kedua Winda Safitri ya. Oke. Ini leaderboardnya. Saya lanjutkan. Masih ada 5 soal ya. Oke. Soal yang ketiga. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital pasien berusia 40 tahun didapatkan tekanan darahnya 140 per 80 mm hidrogium, nadinya 108 kali per menit, pernafasannya 26 kali per menit, suhu tubuhnya 37 derajat Celcius. Pola nadi pada pasien tersebut dinamakan apa? Silahkan. A. Bradikardi, B. Takikardi, C. Sinus aritmia, E. Bradipnia, E. Takipnia. Oke.
Oke, 10 detik lagi. Tiap soal 1 menit ya. Pemeriksaan nadi. Hasil berikut nadi dinyamakan apa? Oke, saya close. Oke. Normalnya pada dewasa ya, 40 tahun kan pasien dewasa. Normalnya 60 sampai 100. Kalau kurang dari 60 itu dikatakan bradikardi. Oke. Kalau 108 kan berarti lebih dari 100 itu namanya takikardi. Masih ada yang 11 salah. Untuk menjawab A, menjawab D masih ada 4 orang, yang menjawab E 1 orang. Jenny, disusul Rinda, Swinda Sakitri. Oke, ini soal yang ketiga. Saya lanjutkan. Soal yang keempat. Hasil pemeriksaan pada usia 40 tahun, tekanan darahnya 140/80, nadinya 108 kali per menit, pernafasan 30 kali per menit, suhunya 37. Pola pernafasannya dinamakan apa? Nadia. Oke, udah 1 menit. Saya close. Oke, so correct answer. 13 orang yang benar menjawab takipnea ya. Pernafasannya lebih dari normal. Normalnya 18 sampai 24. 30 berarti dia takipnea, atau kalau kurang dari 18 itu bradipnea. Jawabannya E. Masih ada 7 yang jawab A. Jadi bedakan antara kalau kardi itu nadi, bradipnea atau takipnea itu terkait pernafasannya. 3 orang jawab B, 2 orang menjawab C, 3 orang menjawab D. Paling cepat dan tepat Winda Savitri. Oke, saya lanjutkan soal yang kelima. Contoh ya. Ini terkait auskultasi. Kalau pasien asma, hasil auskultasinya itu bentuknya gimana? Tadi di penjelasan video saya singgung sedikit. Pasien asma. Oke, kalau yang tadi memperhatikan video saya, tadi saya bahas berbagai macam suara auskultasi ya. Jadi pada pasien asma itu wheezing ya. Kalau ronki itu misalnya pada pasien yang ada sekret atau cairan atau ada lendir yang mengganggu jalan nafasnya. Kalau wheezing itu karena penyempitan jalan nafasnya, suaranya mengi ya pada pasien asma. Normalnya itu vesikuler. Kalau rels itu di lapang parunya, kalau ronki di jalan nafasnya atau di dalam nafasnya. Oke, di jawabannya. Oke, Winda Savitri. Oke, lanjut soal nomor 6, 2 soal lagi ya.
Ini tahapan pemeriksaan abdomen. Apakah pilihannya A, inspeksi palpasi perkusi auskultasi? Apakah B, inspeksi perkusi palpasi auskultasi? Apakah C, inspeksi dan palpasi saja? Apakah D, inspeksi auskultasi dan perkusi? Apakah E, inspeksi auskultasi palpasi dan perkusi? Mana tahapan pemeriksaan fisik abdomen? Oke, saya close. Oke. Ya, yang sudah menyimak materi saya harusnya tahu. 18 orang yang jawab A, 2 orang jawab B, 1 orang jawab C, 1 orang jawab D, dan 8 orang menjawab B. Oke, pemeriksaan abdomen itu pemeriksaan yang berbeda dengan pemeriksaan paru dan jantung ya. Kalau pemeriksaan jantung dan paru, jawab yang benar ya. Itu inspeksi, setelah inspeksi dipalpasi, perkusi dan auskultasi. Ini untuk jantung dan paru. Oke. Untuk abdomen itu inspeksi, lalu auskultasi, palpasi, baru perkusi. Kenapa berbeda? Karena ketika dilakukan palpasi dan perkusi akan mempengaruhi bising ususnya. Sehingga setelah dilakukan inspeksi, dilakukan auskultasi terlebih dahulu. Nah, auskultasi untuk memeriksa bising usus. Okay. Nah, tindakan palpasi dan perkusi akan mempengaruhi bising usus pasien. Jadi didahulukan auskultasi. Okay. Ya, ini untuk dada dan paru, atau dada, paru dan jantung. Kalau inspeksi palpasi aja bisa pemeriksaan tubuh yang lain, misalnya kulit, terus mata, telinga, dan lain-lain. Oke, pindah sakit lagi. Soal terakhir ya. Oke, contoh pemeriksaan jantung. Pernyataan yang benar mengenai batas-batas jantung normal. Pernyataan pertama, batas atasnya ICS 2 mid sternalis, batas bawah ICS 4, batas kiri ICS 5 mid capsula sinistra, batas kanan ICS 5 mid sternalis dextra. Option A 1, 2, 3 benar, option B 1 dan 3 benar, option C 2 dan 4 benar, option D 4 saja yang benar. Saya close. Oke. Jawabannya adalah B ya. Di batas bawah itu ICS ke 5, batas kanannya ICS 4 mid sternalis dextra. Yang A, yang 1 dan 3 benar. Pindah sedikit ya. Totalnya Pindah Savitri ya, disusul Sastia, Korea Amelia, Ravi Puspita, nomor 5 Raditya, nomor 6 Putri Intan.
Kita cek. Winda ini salah satu. Pertanyaan ketiga belum jawab. Sastia ini salah satu. 2 pertanyaan belum dijawab. Thoriqah ini salahnya 1. 2 pertanyaan belum dijawab. Oke. Yang lain saya ekspor. Ini kelas C ya. Ya. Itu tadi contoh soal ya. Itu kurang lebih soal-soal UTS nanti tipenya seperti itu. Dia ada multiple choice. Oke, itu tadi sekilas saja untuk contoh kuis. Saya pengen tahu perkuliahan hari ini bagaimana. Baru ada 5 orang yang tanya ya. Oke, saya pengen tahu komen kait perkuliahan hari ini. Silahkan diisi satu kata aja. Ada 3 pilihan kan, bisa ngisi sampai 3 kali. Silahkan tuliskan kata pertama, kata kedua, dan kata yang ketiga terkait perkuliahan hari ini. Saya cek live status. Oke, tadi ya selamat ya, Winda Savitri yang paling banyak menjawab benar. Oke, masih pending Putri Octavia Ningrum, Winda Savitri, Tia Francisca, Vivi Kusumawati, Putri Intan, Widistika. Baru 3 yang jawab, 4 yang jawab. Saya ingin tahu komen perkuliahan hari ini. Nanti akan sebagai masukan untuk perkuliahan saya yang selanjutnya. Silakan masukkan aja nggak apa. Ini sebagai masukan untuk perkuliahan aja. Sebagai pengembangan metode untuk perkuliahan selanjutnya. Oke, saya kasih waktu 2 menit ya, setengah menit lagi. 16 orang, masih 21 orang yang belum kasih masukan. Bebas ini masukannya bebas saja, 1 kata aja. 1 kata tiap submit ya, tapi bisa mengisikan sampai 3 kata. Oke, ya. Set. Panjang banget 1 kata aja. Oke, terima kasih ya sudah memberikan masukan ya. Oke. Saya nggak akan ngecek ini masukan siapa, cuman saya pengen tahu sebagai masukan. Ada yang tegang ini. Nggak usah tegang ya. Jadi untuk perkuliahannya ini saya masih mengembangkan pakai kelas poin. Jadi udah ya. Nanti kurang lebih untuk UTS saya mungkin pakainya asesmen. Cuman soal-soalnya contohnya seperti tadi. Jadi lebih ke kognitif ya, karena ada yang kognitif atau hafalan, ada yang lebih ke nanti contoh kasus, misalnya pemeriksaan hasilnya sekian. Nah, hasil pemeriksaan nadi itu dikatakan apa, nanti lebih seperti itu soal-soalnya. Terus untuk pemeriksaan fisik yang soal terkait batas-batas jantung tadi tolong dihafalkan ya, itu nanti akan kepake untuk teman-teman mata kuliah selanjutnya. Jadi untuk menentukan pemeriksaan fisik itu basicnya di keperawatan dasar. Ketika dalam keperawatan dasar itu masih kurang, nanti untuk mata kuliah yang selanjutnya juga mungkin kurang. Oke, terima kasih masukan-masukannya. Saya close. Ini masukan dari teman-teman kelas 2B ya. Oke, oke, 2C, Pak. Oh, 2C ya. Oke, selanjutnya nanti kalau masih ada pertanyaan, tadi kan baru 5 orang tuh yang tanya, silahkan tanyakan di grup ya. Terus saya mau kasih share untuk pembagian tugas kelompok yang dulu dibagi ya, kan ada 8 kelompok tuh.
Oke, kelompok pertama dan kedua ini untuk tugas minggu depan ya. Ini terkait pemeriksaan penunjang dan prosedur pemeriksaannya. Kelompok 1 dan 2. Kelompok 3 nanti tugasnya terkait pengendalian infeksi. Jadi nanti tugas-tugasnya ini membuat makalah dan menyiapkan PPT untuk presentasi hasil makalahnya. Tapi ini yang 4 sampai 8 ini untuk pertemuan setelah UTS nanti. Oke, untuk pertemuan minggu depan kelompok 1 dan 2 nanti tugasnya saya sampaikan. Kelompok 3 nanti tentang APD atau patient safety. Nanti pengendalian infeksi dan pasien safety, APD atau alat pelindung diri. Kelompok keempat nanti terkait kehilangan dan berduka. Kelompok 5 dan 6 nanti terkait perawatan luka. Oke, saya besarkan lagi. Kelompok 7 dan 8 nanti terkait konsep pemberian obat. Ini lebih rinci nanti setelah UTS saja yang kelompok ini. Untuk yang kelompok yang saya sampaikan adalah yang minggu depan aja. Jadi tugas kelompok 1 nanti kelompok 1 dan 2 ya, tugasnya membuat makalah dan PPT untuk dipresentasikan di pertemuan selanjutnya. Temanya tentang pemeriksaan penunjang. Kelompok 1 poinnya di pengertian dan pengertian pemeriksaan laboratorium, tujuan pemeriksaan laboratorium, hal yang harus diperhatikan sebelum pemeriksaan laboratorium. Ini secara umum ya. Nah, nanti diperinci di pemeriksaan-pemeriksaannya. Meliputi pemeriksaan darah itu apa saja. Nah, nanti diperinci lagi tujuan dan persiapan yang harus dilakukan ke pasien. Apa yang harus disampaikan ke pasien. Terus pemeriksaan urin, apa tujuan dan persiapan yang harus dilakukan di pasien. Pemeriksaan feses tujuannya untuk apa dan persiapannya bagaimana. Lalu pemeriksaan sputum tujuannya untuk apa, persiapannya bagaimana. Untuk yang darah nanti bisa diperinci lagi. Darah itu ada elektrolit, kimia darah, darah rutin seperti itu. Untuk kelompok 2 ini kelihatannya sedikit tapi nanti lebih rinci. Kelompok 2 pengertian pemeriksaan terkait diagnostik. Tujuan pemeriksaan diagnostik, hal-hal yang harus diperhatikan sebelum pemeriksaan diagnostik. Lalu pemeriksaan diagnostiknya, tujuan dan persiapan. Meliputi USG. USG itu ada apa saja, terus tujuannya bagaimana, persiapan yang harus dilakukan apa. Lalu ronsen, terus pap smear, mamografi, endoskopi, kolonoskopi, CT scan, EKG dan EKG. Silahkan bisa di screenshot nanti tugas kelompok 1 ini, kelompok 2 ini ya. Dibuat makalah dan PPT-nya. Silahkan dibuat semenarik mungkin. Nanti pertemuan selanjutnya presentasi 2 kelompok, berarti kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, kelompok 1 ini nanti presentasinya di panel saja, jadi presentasi terlebih dahulu, lalu nanti kita diskusi di belakang ya. Kalau ada yang kurang nanti saya akan menambahkan dari hasil presentasi kelompok. Silakan dibuat bagus dan semenarik mungkin ya. Silakan dicantumkan sumbernya. Itu untuk tugasnya. Pembagian kelompoknya sudah, tugasnya sudah. Terus saya mau cek presensi. Jadi hari ini nggak ada tugas individu ya, ini tugas kelompok. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 saja. Oke, kurang 1 orang yang belum presensi. Talia Nisa Ayu Faradila. Talia, apakah ada di Google Meet? Halo Talia. Talia Nisa. Belum join ya. Nah, tadi yang masuk pas poin saja saya hanya 38 orang. Oke. Saya cari Talia. Talia ada? Apakah bisa open mic? Ya, silahkan presensi terlebih dahulu. Oke, hari ini nggak ada tugas individu.
ada tugas kelompok terkait penugasan atau materi, ada yang masih ingin disampaikan, silakan. Korea, ada yang ditanyakan? Bisa open mic? Belum ada, Pak. Oke, terkait penugasan, apakah sudah jelas? Sudah, Pak. Oke, ada waktu 1 minggu ya, untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti minggu depan, hari Senin, tanggal yang sama, presentasi untuk pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang. Oke, kalau belum ada pertanyaan, Reza ada pertanyaan? Bukan, Pak. Oke, belum ya. Rehan? Belum, Pak. Oke, belum. Masih ada waktu ya sampai 14.20. Kalau masih ada pertanyaan silahkan chat di grup WA, nanti saya jawab di grup WA. Grupnya pas. Oke. Silakan bila sedang bisa Oke, kalau belum ada, saya kira cukup. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Itu dari saya, bila ada benarnya bertanya dari Allah SWT. Mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.